Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di sini. Maka oleh karena itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para asatid, ustaz-ustaz yang ada di sini yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa duduk di hadapan ini, dan kemudian kepada kawan-kawan semuanya yang memudahkan kita untuk bertemu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada setiap yang ikut berkontribusi untuk kemudahan dalam kita menuntut ilmu ini. Kemudian sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia adalah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini adalah ayat dari surat Muhammad ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, in adalah in syartiyah jazimah, yaitu in yang merupakan syarat atau adawatus syarat yang menjazamkan fi'il setelahnya. Jika, yakni ini adalah syarat. Jika kamu menolong Allah, yansurkum, dan itu adalah jawaban dari syarat tadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan ini adalah ataf, yuthabbit yakni mengukuhkan, aqdamakum yaitu kakimu, maksudnya adalah kedudukanmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mempelajari tafsir dari ayat yang mulia ini. Di mana kalau kita lihat rangkaian ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum,
walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Surat Muhammad juga dinamakan dengan surat Al-Qital, surat peperangan. Dia adalah surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenis surat dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hijrah. Dan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun diturunkan pada kota Mekah. Tapi apabila diturunkan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka itu namakan dengan Madaniyah. Kalau kita lihat antara karakter surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, itu memiliki karakter yang berbeda. Secara umum, karakter surat Makkiyah dia lebih fokus kepada tauhid dan akidah dan logika. Karena pada saat itu mengajak orang untuk bagaimana beriman. Maka kalau seandainya kita jadikan ayat surat-surat Makkiyah ini sebagai dasar berdiskusi dan logika, itu sangat mudah, sangat bagus sekali. Ya. Pendekatan kepada akhirat, silakan dibaca dan dilihat. Surat Juz Amma itu pada umumnya adalah Juz Amma itu pada umum surat-suratnya adalah Makkiyah. Madaniyah suratnya ayat-ayatnya panjang, kemudian diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian pada umumnya adalah mengandung karakter ahkam, hukum-hukum. Sementara Makkiyah diawali dengan ya ayuhan nas. Jumlah dari ayat dalam surat Muhammad ini adalah 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud dia mengatakan, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan yang sangat mulia. Maka kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, berikan pendengaran kita dengan sebaik-baiknya. Karena setelah itu, kalau dia perintah, adalah sebaik-baik perintah. Kalau seandainya setelahnya adalah larangan, maka itu adalah seburuk-buruk ya, perihal yang harus kita jauhi. Silahkan diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini adalah pesan yang sangat-sangat ya berharga bagi kita. An-nasr wan nusrah maknanya adalah aun, yaitu pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasrun minallah, sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Shaf ayat 13. Juga dalam surah An-Nasr ayat 1, idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami sungguh menolong atau membantu rasul-rasul kami.
Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa makna nasr atau nusrah itu adalah pertolongan. Lalu bagaimana cara kita menolong Allah Subhanahu wa taala? In tansurullah yansurkum. Kalau seandainya pertolongan Allah untuk hamba zahirah, sangat tampak sekali, sangat jelas. Bantuan yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan, kemenangan yang Allah berikan. Tapi bagaimana cara kita menolong Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Maha Kuasa? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Ya. Maka makna dari nasratul abdi lillah yaitu hamba membantu bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia adalah nasratuhu liibadatihi liibadihi, membantu hamba ini membantu hambanya yang lain. Ini adalah bagian dari bentuk membantu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga batas-batas Allah, memelihara janji-janji yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian mengamalkan hukum-hukumnya, menjauhi larang-larangnya. Maka ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, wahai anak, jagalah Allah. Apakah Allah perlu dijaga? Tidak. Tapi bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menjaga hududuhu, menjaga batas-batas ketetapan-ketetapannya, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang dan menundukkan diri kita kepada hal-hal yang diperintahkan. Jika kita menjaganya, pasti Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, jagalah ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka pasti Allah akan menjagamu. Begitu juga di sini, bantulah hamba-hamba Allah in tansurullah. Jika kalian menjaga Allah, menolong Allah, menolong agamanya, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya, menegakkan hukum-hukumnya, menjalankan janji-janjinya dan memelihara. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Waliya'lamallahu man yansuruh." Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Kunu ansarallah" dalam surah Shaf ayat 14. Ya, jadilah penolong-penolong Allah, penolong agama Allah. Kalau kita ingin menjadi penolong-penolong Allah adalah penolong agama Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk agama kita? Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menolong Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ibnu Katsir dia mengatakan, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ayat ini kata Ibnu Katsir ka qaulihi azza wa jal, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yansurannallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Di sini menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan yang akan diraih oleh seorang hamba sejenis sama modelnya dengan apa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Orang yang suka penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia. Nabi SAW juga mengatakan dalam jaza min jinsil amal, ya, balasan sejenis dengan amalan yang kita lakukan. Nabi SAW man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib seorang muslim, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, jauh melebihi dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka jika kita menolong Allah, menolong agamanya, berkorban untuk membela agamanya, pastilah Allah akan menolong kita. Dan tidak itu saja yang kita dapatkan. Ditambah lagi, wa yutsabbit aqdamakum. Pastilah Allah mengokohkan kedudukanmu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ballagha dha sultanin hajata man la yastati'u iblaghaha thabbata Allah Ta'ala qadamaihi 'ala as-sirat yawm al-qiyamah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, siapa yang menyampaikan kepada penguasa kebutuhan seorang yang tidak mampu dia menyampaikan kepada penguasa itu, ya, ini bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, atau kedudukan bagi penguasa, yang dia bisa memberikan syafaat untuk saudara-saudaranya yang perlu dibantu, lalu dia pergunakan jabatannya itu untuk membantu saudara-saudaranya yang perlu ditolong oleh penguasa, maka kata Nabi, thabbatallahu qadamaihi 'ala as-sirat yaumil qiyamah. Maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di atas sirat pada hari kiamat. Bagaimana sirat itu? Sirat itu adalah adaqqu minasy sya'r. Dia lebih halus dari rambut. Wa haddu minas saif. Dia lebih tajam dari pedang. Dia licin dan mengelicikkan. Apabila kita jalan, mungkin kita memikir atau pernah berjalan di atas tanah liat. Bagaimana? Licin dan sangat licin. Maka pahala bagi orang yang membantu saudara-saudaranya atau membantu menyampaikan kepada penguasa kebutuhan saudaranya yang tidak bisa dia sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, hadiah bagi dia untuk mengokohkan kedua kakinya di atas sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu juga kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
di dalam Al-Quran sering kita lihat adalah perbandingan, dibandingkan. Setelah berbicara dengan orang beriman, lalu berbicara dengan orang kafir atau tentang kafir. Setelah berbicara tentang kafir, berbicara tentang orang yang beriman. Setelah berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka. Ketika telah berbicara tentang neraka, berbicara dengan surga. Ya, wa bididdihi yattadih al-asya'. Dengan lawan, ya, atau dengan pembanding, sesuatu itu semakin jelas. Orang mukmin dibandingkan dengan orang kafir. Orang-orang beriman, dia menolong Allah, dan pasti dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kedudukannya akan dikukuhkan oleh Allah. Sementara orang kafir, walladzina kafaru fata'sal lahum, kecelakaan bagi mereka. Wa adalla a'malahum, dan amalan mereka tersia-sia. Ta'asal sama dengan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, hamba dolar, ya, celaka hamba dirham, mungkin katakan hamba rupiah. yakni orang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk meraih dunia dan bakhil. Ya. Ta'isa abdul qatifah, celaka hamba model baju. Ada orang yang memperturutkan ya model baju, ya, ta'isa wantakas, dia adalah celaka dan terbalik, ya. Maka ini wa idza syika falan taqash, apabila dia sakit dia tidak akan sembuh. Ini menunjukkan kepada kita hadis ini makna dari ta'isa, fata'sal lahum, yakni celakalah bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan amalan-amalan orang kafir itu adalah sia-sia. Wa adalla a'malahum ay wa abtalaha, yakni gugur, tidak ada nilai dari amalan-amalan mereka. Amalan mereka menjadi haba'an manthura, ya, berterbangan sebagaikan debu yang tidak bisa bermanfaat sama sekali. Di sini Syekh As-Sa'di dia mengatakan dalam tafsirnya, hadza amrun minhu lil mu'minin ayansurullah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin, yakni agar orang-orang mukmin menolong Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil qiyami bidinihi, dengan menjalankan agamanya, wa da'wati ilaihi, berdakwah kepada agamanya, mengajak orang kepada agamanya, wa jihadi a'daihi, dan melawan musuh-musuhnya. Wa yaqsudu bidzalika wajh Allah, hendaklah yang dia tujukan dengan amalannya tadi, menolong Allah, menolong agamanya, berdakwah kepada agamanya, adalah yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum idza fa'alu dzalik, kata Sa'di, apabila mereka melakukan hal demikian, nasrahum, Allah akan menolong mereka. Wa thabbata aqdamahum, Allah Subhanahu wa taala akan kukuhkan kedudukan mereka. Ai yarbutu ala qulubihim bis-sabri wat-tama'ninati wat-thabat. Allah ikat di hati mereka rasa kesabaran, rasa ketenangan, dan rasa keteguhan. Wa yasbir ajsamahum ala dzalik, Allah jadikan tubuh-tubuh mereka itu mampu untuk memikulnya. Wa yu'inu ma'ala a'daihim, dan Allah akan membantu mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Wa hadza wa'dun min karimin sadiqil wa'd, anna alladhi yansuruhu bil aqwali wal af'al
sayansuruhu maulahu wa yassir lahu asbabun nasr. Kata Ibn Sa'di, bahwasanya ini adalah janji dari yang maha mulia, yang maha jujur dengan janjinya, yang mana orang yang menolongnya dengan ucapan dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan memudahkan baginya sebab-sebab kemenangan. Dan wa minat thabati wa ghairihi, dan sebab-sebab kekokohan di dalam kedudukannya. Wa ammal ladzina kafaru bi rabbihim, adapun orang-orang yang kafir dengan Rabbnya, wa nasarul batil, yang menolong kebatilan, fata'sal lahum, maka celakalah bagi mereka, fa innahum fi ta'isin, yakni mereka dalam kecelakaan di dalam urusan mereka, mereka di dalam kebinasaan. Wa adalla a'malahum, ay wa abtala a'malahum allati yakiduna biha al-haq, Allah akan membatalkan amalan mereka di mana mereka membuat tipu muslihat untuk melawan kebenaran. Faraja'a kaiduhum fi nuhurihim, Allah jadikan tipu daya mereka di leher mereka sendiri. Wa batat a'maluhum allati yaz'amuna annahum yuriduna biha wajh Allah, Allah membatalkan seluruh amalan mereka yang mereka mendakwakan bahwa apa yang mereka lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja pertolongan, sebab-sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Tadi disebutkan in tansurullah yansurukum wa tsabbit aqdamakum. Ini adalah salah satu penyebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang bisa Allah berikan kemenangan kepada kita. Sebab-sebab kemenangan, asbabun nasr, adalah yang pertama adalah iman. Dan ini adalah sebab yang, faktor penyebab yang terbesar adalah keimanan. Maka dalam hal ini juga diawali oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada panggilan orang-orang beriman, hanya orang-orang beriman yang bisa menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah pertolongan itu diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya iman ini adalah sebab, faktor penyebab ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan kalian merasa hina, jangan merasa bersedih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian lebih tinggi, menang jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Disyaratkan kemenangan itu adalah dengan keimanan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan jadikan celah bagi orang-orang kafir terhadap orang yang beriman. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang kafir mengalahkan orang beriman. Jika seandainya mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu juga mengatakan, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang beriman. Itu dalam surat Al-Hajj. Kemudian surah Al-Anfal ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annallaha ma'al mu'minin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Maka syarat atau sebab datang pertolongan Allah adalah beriman. Beriman di sini meliputi beriman kepada rukun iman yang 6. Yang kedua adalah amal soleh. Yaitu yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua adalah mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim dia mengatakan, al-amalu salihu huwal khali minar riya'i al-muqayyadu bis sunnah. Amal soleh itu adalah amalan yang kosong dari unsur riya dan yang dikaitkan dengan sunnah, yakni ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa yang dijanjikan? Lastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka kekuasaan di permukaan bumi. Maka pertolongan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang beriman. Yang kedua sebabnya adalah beramal soleh. Kemudian yang ketiga, sebab dari pertolongan itu adalah takwa kepada Allah. Hakikat dari takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menjalankan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Itu adalah hakikat dari takwa. Dan kesempurnaan takwa bisa diraih dengan menjalankan hal-hal yang mustahabbat, yaitu hal-hal yang disunatkan, dan menjauhi hal-hal yang dimakruhkan, serta menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Ini adalah kesempurnaan dari takwa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah wariskan bumi ini kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala diraih dengan diantaranya adalah dengan ketakwaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 194 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah adalah memperbanyak berzikir kepadanya dan berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, sekelompok dengan musuh, dari musuh, fathbutu. Bertahanlah. Wadhkurullaha katsiran. Perbanyaklah berzikir. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menang. Perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong. Juga dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu meminta tolong kepada Allah Subhanahu, kepada Rabbmu, lantas dipenuhilah pertolongan atau permintaan. Ya, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak doa dan kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu bersatu di atas kitab dan sunnah.
dan menjauhi perselisihan dan perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan janganlah berpecah belah. Hablullah, tali Allah adalah kitabnya, yaitu berpegang teguh dengan kitabnya yang mengharuskan kita juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Kita disuruh untuk mentaati Allah dan Rasul dan dilarang kita berpecah belah. Berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, "Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u." Taatilah Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan kalian berselisih. Kalau berselisih bagaimana? Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian akan gagal. Kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rihukum ay nasrukum wa quwwatukum wa daulatukum. Yani pertolonganmu, kekuatanmu. Maka inilah dinasihati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Asy'ari ketika mereka diutus ke Yaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yassira wa la tu'assira. Basyira wa la tunaffira. Tatawa'a wa la takhtalifa. Ini nasihat yang agung sekali kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita beramal amal jama'i. Dalam berdakwah, dalam berorganisasi, mudahkan kata Nabi. Jangan dipersulit. Yassira wa la tu'assira. Yang kedua, basyira, berikan kabar gembira, motivasi. Wala tunaffira, jangan kalian jadikan orang lari. Ada orang keras dalam berdakwah sehingga menyebabkan orang lari. Kita diperintahkan oleh Nabi bagaimana kita bisa memotivasinya untuk kabar gembira. Optimis yang kita, jangan pesimis. Ya. Kemudian tatawa'a wala takhtalifa. Saling mentaatilah. Mu'adz bin Jabal mentaati Abu Musa, Abu Musa mentaati Mu'adz bin Jabal. Jadi saling. Ya. Wala takhtalifa, jangan saling menyelisihi. Kadang ada orang yang tipenya kalau nggak berbeda nggak senang. Selalu berbeda. Selalu menanggapi negatif dulu. Ini susah untuk bekerja sama. Carilah titik persamaan. Ya, kalau bahasa Minangnya sayo sakato. Ya, ini titiknya yang harus kita anukan. Kalau kita ingin bekerja sama, ingin amal jama'i, maka disinilah tatawa'a wa la takhtalifa.
Ya, bagaimana ketika kita rapat, kita cari manfaat yang paling besar. Boleh jadi ide kita tidak bisa diterima. Kenapa? Ide kita hanya titiknya kecil. Ya, manfaatnya sedikit. Sementara yang lain manfaatnya besar. Maka kita carilah manfaat yang lebih besar dan kita undurkan manfaat yang kecil. Kemudian kalau kita lihat bersatu di atas kitab dan sunnah tidak akan mungkin kita lakukan kecuali dengan cara kita belajar Al-Quran dan sunnah itu sendiri dan berupaya untuk mengamalkannya. Kita sering mendengar bahwasannya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, tetapi banyak di antara kita yang tidak mau belajar Al-Quran dan sunnah. Ketika diajak kepada sunnah, ya, yang didahulukan adalah logika, ya, maka ini tidak akan bisa menjadikan kita untuk bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang keenam, sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berloyalitas kepada orang-orang mukmin dan berlepas diri dari orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, maka sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, mereka lah orang-orang yang menang. Maka kita jadikan loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Kemudian di antara penyebab dari kemenangan yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengorbanan dengan sesuatu yang berharga, baik dengan jiwa, harta, waktu, kedudukan, ya, karena untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk iman. Pengorbanan inilah yang akan bisa, di antaranya yang bisa menjadikan pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan para sahabat dahulu yang mendapatkan kemenangan karena mereka mau berkorban. Berkorban dengan diri mereka sendiri, berkorban dengan harta mereka, berkorban dengan apa yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, harta mereka, dengan kompensasinya adalah surga. Sekarang dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita berikan untuk Islam, untuk agama kita? Waktu kita sudah kita berikan? Harta kita sudah kita berikan? Atau apa yang sudah kita berikan? Kalau seandainya kita belum memberikan apa-apa, ayo sekarang kita mulai berkorban supaya pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari salah satu sebabnya. Kalau seandainya kita bersama-sama, ya, berkorban, mungkin kita bisa dengan harta kita membangun masjid, membangun sekolah, membangun apa yang bisa kita lakukan dengan harta yang kita miliki. Subhanallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dakwah akan bisa berkembang. Ya, apa yang akan kita lakukan demi dakwah, insyaallah akan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyebab dari kemenangan adalah mempersiapkan kekuatan yang mampu kita siapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin." Persiapkanlah
Ya, untuk mereka apa yang mampu kamu siapkan dengan kekuatan. Kekuatan di sini ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alal quwwat rami. Quwwah itu atau kekuatan itu adalah di dalam memanah. Ya, ini persiapan di sini bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita. Kuat, baik kuat fisik, kuat semua yang apa yang kita bisa miliki. Ya, kalau misalkan berjuang untuk menegakkan agama ini, kekuatan dari kekuatan apa saja yang bisa kita berikan. Kalau misalkan orang punya kekuatan dengan harta, maka kekuatan itu juga kita siapkan dengan harta. Kalau seandainya musuh-musuh Islam dia punya kekuatan senjata, maka umat Islam harus menyiapkan senjata juga. Ya, kalau kita lihat orang-orang di Palestina misalkan ya, musuhnya punya alat yang canggih, bisakah dilawan dengan batu kerikil atau batu dengan ketapel? Ya, tidak mungkin. Kekuatan itu harus berimbang. Ya, kalau tidak berimbang, maka susah kita akan mendapatkan pertolongan. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan itu adalah di memanah waribatul khair. Ulama mengatakan penafsiran ini, ayat ini menunjukkan surah Al-Anfal ayat 60 ini menunjukkan bahwa kaum muslimin harus mempersiapkan dirinya dengan dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan senjatanya, yang kedua kekuatan alatnya, alat kendaraannya. Kendaraan yang canggih pada zaman dahulu adalah kuda. Ya, alat yang canggih pada zaman dahulu adalah memanah. Ya, memanah lebih baik, lebih canggih daripada pedang. Dia jangkauannya lebih jauh. Kalau pedang jangkauannya pendek, tombak jangkauannya pendek. Ya. Kemudian kendaraan kuda yang lebih cepat. Sampai sekarang sebagian dari pasukan-pasukan elit di beberapa negara-negara Eropa, ya, mereka dilatih berkuda. Subhanallah, kita lihat juga di Eropa itu anak-anak kecil itu diajarkan memanah. Dijadikan memanah itu adalah sebagai olahraga yang memang disenangi dan pada umumnya mereka bisa. Begitu juga dengan berkuda. Ya, sebenarnya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Malahan Nabi SAW mengatakan setiap sesuatu yang melalaikan seseorang maka itu adalah batil, kecuali ramyu an qausihi, yakni dia memanah, ya, kemudian melatih kudanya, kemudian bermesraan dengan istrinya, maka semuanya itu adalah hak. Ya, yakni kalau seandainya ada orang yang berlatih memanah, berlatih berkuda dari pagi sampai sore, itu tidaklah sia-sia. Itu adalah hak. Tapi kalau ada orang main game mulai dari pagi sampai sore, itu semuanya adalah batil. Ya, karena sesuatu yang melalaikan. Baik. Kemudian sebab dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu as-sabr, yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibuna mi'atain." Jika seandainya ada 20 orang yang sabar di antara kalian, dia akan mampu mengalahkan 200 orang. Ini kesabaran sangat diperlukan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, berusaha untuk sabar. Warabitu, dan bertahanlah. Ya, la'allakum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar semoga kalian mendapatkan kemenangan. Kemudian
Yang ke-11 adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan hal itu kepada Allah, hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita hanya sebatas mengambil akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab, faktor penyebabnya yang kita lakukan, tapi semuanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita tentang tafsir dari surat Muhammad ayat 7 yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita jika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditolong oleh Allah jika kita juga menolong hamba-hambanya. Dan kita juga sudah sebutkan beberapa faktor pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Di antaranya adalah disebabkan oleh iman, kemudian amal soleh, kemudian takwa kepada Allah, banyaknya berzikir dan berdoa, bersatu di atas kitab dan sunnah, loyalitas kepada orang-orang mukmin, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya rasa cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.